Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya, teman-teman teknisi, teman-teman yang mau jadi teknisi, dan sobat-sobat sekalian yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Di sini di part 6 kita akan membahas hal terpenting juga. Apa itu? Yaitu parameter. Untuk menentukan parameter, maka ada beberapa hal yang sudah kami temukan berdasarkan pengalaman melakukan proses pengerjaan BGA Rework. Tapi informasi buat teman-teman bahwa kami juga bukan yang spesifik tiap hari ngerjain chipset, tiap hari ngerjain BGA Rework, tiap hari sama BGA Rework, enggak. Ini sekedar hobi dan salah satu aktivitas harian kami, dan parameter-parameter ini juga kami dapatkan berdasarkan pengalaman pada saat melakukan proses pengerjaan. Dan saya harap juga buat teman-teman yang mendengarkan video ini, yang menonton video ini, ada banyak sekali informasi yang disebarkan di internet, baik itu website dari dalam ataupun luar negeri, dan juga teknisi-teknisi juga seperti itu. Jadi selalu update informasi, karena kita tahu bahwa teknologi ini terus berkembang dan terus maju. Jika kita sedikit saja tertinggal, maka sulit untuk kita mengejarnya. Apalagi jika kita tidak paham dengan konsep-konsep yang sebelumnya. Jadi terkadang dengan belajar dari masa lalu kita bisa mengerti dan mempelajari hal-hal baru di masa depan. Apa itu parameter? Dan parameter apa yang kita maksud? Jika kita menilai seseorang, misalkan kita anggap ini sebuah kehidupan, seseorang itu bisa kita katakan baik atau buruk, itu tidak bisa hanya dengan satu persepsi saja. Misalkan si A, ada si A, kemudian di sini kita tulis ini sebagai analogi sederhana ya. Ini misalkan ada A, nah ini ada A. Di sini ada 1, kemudian di sini ada 2. Jadi di sini ada A. Di sini adalah seseorang ya, misalkan bernama A atau apapun itu. Ini tidak ada menuju kepada seseorang apapun itu, tetapi yang jelas di sini misalkan A. Kemudian di sini 2, di sini 1. Ini ketiga-tiganya ini adalah orang. Kita tidak bisa melihat si A ini baik atau buruk. Kita tidak bisa melihat baik atau buruk. Jadi ketika si nomor 1 ini bilang si A ini baik, ya menurut si nomor 1 aja bilang A baik, tapi menurut nomor 2 belum tentu. Ketika nomor 2 bilang ini jahat, belum tentu juga si A ini jahat, karena pandangan si nomor 1 baik. Karena pandangan tiap orang penilaian berbeda-beda, maka kita harus memiliki parameter yang digunakan untuk menilai seseorang itu baik atau buruk. Misalkan perilakunya pada pekerjaan. Ketika melakukan pekerjaan dia harus disiplin. Ketika melakukan pekerjaan dia harus profesional. Ketika melakukan pekerjaan dia harus dapat bekerja sama. Ketika melakukan pekerjaan dia harus menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Nah, itulah parameter-parameter yang dimaksud. Sama halnya dengan BGA Rework Station. Ketika kita melakukan proses pengerjaan BGA Rework, maka kita harus menentukan parameter-parameter penting yang ada pada proses pengerjaan atau pelepasan chip. Dari 4 tahap yang tadi kita sudah bahas di part 2, yaitu mulai dari di part 2 ini, mulai dari pelepasan chipset, kemudian pembersihan, rebaling, dan pemasangan kembali. Nah, jadi teman-teman, kita harus menentukan parameternya. Ada beberapa parameter yang kita tentukan
dalam melakukan proses BGA rework. Jadi kita anggap sebuah mesin BGA rework, kita misalkan ngambil gambar di sini lagi, kita langsung taruh di sini saja. Jadi kita taruh di sini langsung. Coba kita kecilin gambarnya begini. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman, ini kita butuh satu gambar lagi, yaitu gambar motherboard ya. Motherboard. Misalkan ini motherboard, open di image tab. Bisa nggak tahu sini? Nggak bisa. Misalkan kita ambil yang ini saja, atau yang ini, atau ini. Kita taruh di sini. Nggak ada juga muncul, nggak apa-apa. Nah, di parameter ini kita akan bahas yang pertama. Di sini setidaknya ada beberapa parameter atau hal-hal yang teman-teman perhatikan ketika melakukan setting pengerjaan supaya berhasil dengan sempurna. Mudah-mudahan ini dapat membantu dan memberikan informasi. Yang pertama harus kita perhatikan yaitu preheat. Jadi sebelum melakukan proses pengerjaan itu biasa ada tiga proses, dari suhu 30 derajat misalkan sampai menembus angka timah lead free itu 217, 220, dan mentok segala macam, mentok kapasitas dari panas chip itu 240, itu bisa mati chipnya. Nah, jadi yang kita harus tahu kan preheat. Ketika kita melakukan pemanasan mesin atau motherboard ini, mesin atau motherboard seperti ini, kita melakukan pemanasan, kita langsung terfokus kepada bagian chipsetnya, itu lebih panas duluan, tetapi bagian sekelilingnya itu belum panas, maka bisa merusak, mobonya bisa bengkok, kemudian chipnya bisa langsung popcorn dan sebagainya. Kenapa kita harus melakukan preheat? Jadi pemanasan di awal, jadi pemanasan terlebih dahulu sebelum mencapai tingkat suhu tertinggi, karena chip itu terbuat dari epoksi gitu ya, dia plastik, jadi ada bahan plastiknya, jadi dia mengandung air. Jadi kalau gambarnya ada enggak ya di sini, coba kita lihat di sini, chipset crack aja, chipset crack, jangan chipset crack, rival crack. Dapat enggak di sini gambarnya? Begini. Tadi ada gambar yang bagus. Kita kasih. Nah, di sini saja sudah teman-teman. Apa nih? Image. Nah, teman-teman perhatikan ini adalah bagian bawah dari chip. Nah, ketika kita melakukan pemanasan pada motherboard ini, jika kita fokus langsung ke chipnya, pemanasannya langsung ke chip, karena ini epoksi atau mengandung bahan plastik, dia mengandung uap air ya. Jadi ketika panasnya langsung disentuhkan atau diberikan terlalu berlebihan tanpa melakukan preheat, maka uap-uap air itu akan menggelembung sehingga membuat letupan atau ledakan kecil pada chip ini. Nah, ini salah satu juga yang membuat kegagalan dalam melakukan proses rebaling, proses pelepasan pemasangan chip. Jadi kita tetap butuh yang namanya preheat. Jadi kita harus melakukan preheat. Jadi pemanasan terlebih dahulu, kisaran misalkan kita mau lamain di bagian 90 derajat Celcius atau 120 derajat Celcius, kita diamkan selama 1-2 menit, kemudian kita naikkan ke suhu tertentu. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan delta atau selisih atau margin atau HB, LNHB ya, tapi HB kan sama juga delta.
Yang jelas delta itu adalah selisih. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini. Kita sudah membahas di part 5. Di sini adalah PV present value atau nilai suhu aktual yang ada pada heater atas. Suhu aktual di heater atas. Kemudian SP adalah set value. Ketika kita men-set langsung ke 200 secara cepat, sedangkan panas dari chip ini masih proses dengan RAM rate yang lambat. Maksudnya panas ini juga kita setting cepat, jadi cepat perpindahan suhunya. Sedangkan suhu di chip itu masih di bawah, jadi selisihnya itu renggang, beda sekali. Nah, misalkan jauh segini, ini sudah set value-nya sudah tinggi, ini set value-nya rubah di sini deh. Anggap di sini yang set value segini, ini present value-nya, ini kita pindahin ini aja. Ini present value-nya di sini. Kita set sudah sampai tinggi, ternyata ininya masih di bawah. Jadi ini sudah tinggi. Nah, selisih inilah yang kadang membuat chip itu juga gagal, bisa meletup atau popcorn atau menggelembung. Jadi selisih panasnya ini harus stabil secara berurutan dengan profil tertentu. Intinya, jadi yang pertama tadi kita tahu bahwa ada preheat, kemudian preheat ini dilakukan untuk menghilangkan air atau kadar air yang ada pada chip. Kemudian delta yaitu selisih SP dan PV-nya. Jadi kita set dulu, jangan langsung tinggi, kita set dulu 100. Jadi di sini ya selisihnya enggak, dia akan menunggu dulu nih sampai naik. Jadi jangan terlalu jauh selisihnya. Itu yang kedua. Tapi kalau untuk seperti tipe IR ya nggak masalah juga mau set ke 217 karena pemanasannya lambat. Pemanasan IR itu lambat atau pemanasan keramik. Jadi walaupun kita set langsung step 217, ini tetap naiknya perlahan sesuai dengan pemanasan ini karena panasnya lambat. Beda dengan yang Trizone area. Ini kita set langsung ke 240, 225, langsung naik ke 225 dengan cepat, apalagi dengan pilih step atau RAM rate yang lebih tinggi, sehingga deltanya atau selisih antara set value dan present value-nya jauh. Karena selisihnya jauh, itu bisa mengakibatkan kegagalan dalam proses BGA rework, proses rebaling. Kemudian parameter yang ketiga yang kita perhatikan yaitu kerataan panas. Nah, ini salah satu yang membuat mesin BGA itu mahal, yaitu heaternya dan temperatur kontrol. Kita tahu di sini ada nozzle, kemudian di sini bulatan, kemudian di sini ada nozzle BGA. Kalau kita buka di sini misalkan nozzle BGA rework, nah teman-teman bisa lihat di sini. Nah, apakah panas di sini itu merata? Pinggirannya ini sama di tengahnya itu merata? Kan bisa tidak. Kenapa? Ya karena kehembusan angin itu juga berpengaruh. Belum tentu juga dan belum tentu juga dari bahan ini, jika ini menerima panas atau mentransfer panas dengan baik, panasnya akan diserap oleh ini nozzle ini, sehingga panas yang keluar itu tidak berkurang, panasnya berkurang. Ini juga mempengaruhi. Jadi kerataan panas itu penting. Untuk tipe seperti Trizone area yang menggunakan hot air, karena di hot air jadi panasnya itu saya rasa merata ya. Kenapa merata? Karena dia dibantu oleh angin. Jadi ada hembusan angin dan sistem model dari lubang-lubang yang ada di nozzle ini. Berbeda dengan tipe misalkan heater keramik L-stand seperti ini. Kalau pemanas atas misalkan model begini, atau kita anggap yang beginilah, anggap begini, ini kotak begini. Ini ketika kita panaskan, panasnya bisa merahnya di sebelah sini saja.
Di sini tidak. Jadi chipnya di tengah sini. Jadi bagian separuh chip saja yang terkena panas, tidak merata. Kecuali kita geser sedikit dulu, baru kena panas chip, baru aman. Nah, kemudian untuk jenis heater ini berbeda-beda juga. Jadi panasnya di sini duluan, bisa di sini duluan. Jarang yang di tengah, kadang di pinggir-pinggir dulu. Ketika sudah mencapai suhu mentok, baru dia panasnya merah semua atau panas secara merata. Itu bisa juga mengakibatkan kegagalan, jadi kerataan panas. Biasanya para teknisi memodifikasinya dengan menggunakan elemen L-stand karena dianggap lebih stabil. Ini dia ya. Tapi saya rasa untuk kerataan ini sebenarnya tergantung joki juga, tergantung kita. Kalau kita rasa di sini merah, kita geser sedikit nozzle-nya, kita geser heater atasnya untuk mendekatkan ke arah chip. Jadi kalau sini aja panas, sini chipnya geser sedikit gitu. Itu untuk kerataan panas. Jadi kerataan itu juga berpengaruh. Kemudian ada juga yang keempat, yaitu kestabilan. Misalkan ini enggak stabil, di sini terbaca 100, kita set, keluarnya ya pasti enggak 100. Di bagian sini ya mungkin 90 atau jarang di atas ya, paling 90, tapi yang jelas mendekati. Jadi dia harus stabil. Tapi kalau nggak stabil, misal turun 80, 60, malah 120. Jadi teman-teman bisa cek menggunakan termometer digital di luar, kemudian taruh sampel di sini, kemudian setkan di sini 100 derajat Celcius. Apakah suhu yang keluar juga 100 derajat Celcius? Nah, itu bisa. Berbeda dengan tipe yang ini. Kalau ini dibilang sama beberapa teknisi itu nggak stabil karena kita mau set 100. Kita set 100 tapi yang keluar nih belum 100. Nah, karena sensornya di luar, tergantung settingannya ya. Nanti teman-teman, dan tipenya beda-beda, tergantung tipe kontrolnya, termokabelnya. Di heaternya sini bisa, kalau di sini kan heaternya sensornya di dalam. Kalau model yang Liang IR itu kan di luar. Itu keunggulannya di HB. Tapi kelemahannya di pemanasannya ini, biar kita mau setting ini, misalkan kita setting 100 derajat Celcius, diamkan saja ini 7 menit, merah juga, panasnya melebihi juga. Jadi kadang kekurangannya di situ untuk tipe yang menggunakan pemanasan keramik, tetapi tetap stabil dan bisa digunakan juga, dan ada kelebihannya juga. Jadi sebenarnya juga ini termasuk jokinya juga. Tapi ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan. Jadi preheatnya harus, delta selisih, kerataan panas, kemudian kestabilan perubahannya ya. Jadi kita bisa set ngetes juga nanti, misalkan punya 3000, taruh termokabel di luar, set ke 100, diamkan misalkan 1 menit, apakah benar suhu yang keluar 100 atau tidak. Kemudian parameter yang kelima yaitu jarak heater. Nah, buat teman-teman, jarak heater dari heater ke chip, dari heater ke mubu, heater bawah, heater atas, kalau dari zone area, semakin dekat dan hembusan angin semakin kencang, maka panasnya pun semakin kuat. Beda dengan kita memanaskan 200 derajat Celcius dengan jarak 3 cm dan dengan jarak yang 4 cm atau dengan jarak yang 1 cm. Lebih cepat pasti yang 1 cm. Jadi sama-sama 200 derajat, tapi waktunya berbeda. Nah, jadi dengan jarak ini bisa menentukan juga keberhasilan dari melakukan proses rebaling. Jarak heater biasa diatur oleh pabrikan dan sebagainya itu kisaran lebih besar sama dengan 2 cm jarak dari heater ke heater atas ke chipnya. Bisa juga biasanya beberapa, kalau untuk nozzle bawah itu lebih dekat ke mubu daripada yang bagian atas. Jadi misalkan di atasnya 3 cm, di bawah 2 cm, misalkan di atas 2, di bawahnya bisa 1 cm, nggak masalah. Biasanya seperti itu supaya cepat matang, karena kalau di bawahnya belum matang, belum panas sempurna, tapi di atas sudah bisa diangkat. Kita angkat biasanya pet atau
jalur-jalurnya kita angkat karena pemanasan bawah belum stabil. Dan untuk setting biasanya ada juga yang setting di bawahnya lebih panas daripada di atas, misal di bawah 280, di atasnya 150, atau dua-duanya sama, itu bisa juga. Yang penting salah satunya teman-teman perhatikan jarak heater. Jadi ada jarak heater ke chipset. Kemudian yang keenam, waktu pemanasan. Waktu pemanasan, teman-teman harus perhatikan juga waktu pemanasan. Kalau kita lihat di website, jadi teman-teman kalau misalkan punya BGA Rework mau ngeribal, misalkan kita mau ini pakai BGA Rework Station, kita mau ngelepas chipset Intel, lihat aja datasheetnya berapa titik didihnya di internet dan sebagainya. Misalkan Intel ada 217 dan sebagainya, kalau Timah kan 217, tapi titik panas bertahan chipset itu berapa di suhu berapa. Nah, di sini di BGA Rework ini di waktu pemanasan, coba nih kita cari ya, ada nggak di sini profil BGA Rework, profil dapat enggak ya. Kami pernah dapat di sini, ada profilnya lumayan bagus ini. Nah, ini dia. Teman-teman bisa buka di sini nanti medcal.com 2021 upload. Nah, di sini teman-teman bisa lihat in some kasus, di beberapa kasus untuk PCB yang besar kadang gagal juga melakukan rebaling. Teman-teman di sini lihat, di sini ada zona dari preheat, shock, kemudian shock 2, kemudian terakhir reflow. Jadi dia targetnya mulai dari, atau ini ketika 100 sampai 120 ini maksimalnya ini 60 sampai 90 detik. Kalau sudah mencapai suhu segini, ini suhu durasinya. Ini suhu segini, durasinya segini. Kalau ini segini, durasinya segini. Di sini juga dibahas bagaimana temperatur atas, temperatur bawah, kemudian setting profile, kemudian tipe-tipe kerusakan. Ada yang bengkok di mobu, ada yang bengkok seperti ini, ada bengkoknya seperti ini, macam-macam. Tapi di sini yang jelas saya juga ngelihat di sini sempat untuk tipe ininya standarnya, karena mereka pasti sudah melakukan analisis atau melakukan percobaan dengan sempurna, karena sudah ada dokumen seperti ini. Ini Medcal ya, Medcal Profiling for Successful BGA GSP Rework White Paper. Di sini teman-teman lihat, di sini preheat, kemudian ini kalau suhu segini durasinya, ini suhu segini durasinya segini. Jadi ini kalau di total 90, sini 60, totalnya 270, 330, jadi berapa itu? 330, 5 menit 30 detik, 5 menit 30 detik, 330, 90 ke 3, 270 detik, ditambah 60, 330 detik sama dengan 5 menit 30 detik. Jadi waktu pemanasan, misalkan kita sudah di 210, kalau kita mau manaskan ini jangan sampai melebihi ini 90 detik kisaran durasinya. Kemudian kita sudah bahas tentang waktu pemanasan, tetapi ini cuma jadi patokan standar. Teman-teman bisa tes lagi, tes untuk ngambil sampel. Ketika didiamkan suhu segini, dia naiknya seperti apa. Jangan langsung naik full. Beda dengan keramik ya. Kalau keramik kan nggak masalah mau naik full karena lambat juga panasnya. Kemudian kita juga akan lihat ukuran chip, kemudian ketebalan. Jadi ketebalan ukuran chip, ukuran chip yang
cukup besar, misalkan kita punya chip, ketebalannya berapa itu mempengaruhi juga, kemudian besarnya semana ini juga mempengaruhi. Kalau besar kita ngikutin nozzle, profilnya kita bedain. Bayangkan dengan ketebalan misalkan sekian, besarnya sekian, kemudian kita panaskan, dia harus 217 itu titik didih, kita diamkan sampai kisaran 220-an. Ini harus merata ya. Di sini misalkan sudah sampai, di sini belum. Kita harus butuh nozzle yang lebih besar dari ukuran chip. Oke. Ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8, kita perhatikan jenis timahnya. Jenis timah ya rata-rata lead free kan, apalagi kalau belum pernah di ribal, atau lead free atau leaded SN PB63, PB timbalnya 27, kemudian timahnya 63, 37 sama 63 timah, timbalnya 37. Jadi jenis timah juga mempengaruhi, maksudnya selain jenis timah juga ukuran timahnya itu mempengaruhi. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Jadi kita nggak bisa satu setting ke semua mesin, ya tetap beda-beda settingannya. Kecuali kita pakai sistem hot bake tadi, dia tidak akan naik suhunya ketika present value-nya belum naik, deltanya teratur. Ini bisa diterapkan ini untuk semua settingan. Yang penting thermocouple sensornya bagus, sudah disetting sesuai dengan suhu aktual, dan heaternya awet, nggak berubah-ubah, kadang cepat panas, kadang lambat. Kadang kalau sudah baru dipakai kemudian mau dipakai lagi panasnya lebih cepat, kan kadang gitu. Kalau untuk yang keramik beda dengan heater, jadi cepat panas cepat dingin, itu juga bagus tipe heater seperti itu. Seperti heater kayak gini kan, kalau blower dia langsung merah, kemudian tiba-tiba dingin, hidup, kemudian mati lagi. Jenis timah kemudian kita perhatikan juga ada jenis lem. Jadi setiap chip itu biasanya ada lem-lemnya di sudut-sudutnya, tergantung teman-teman. Biasa titik didih, titik kita buka lemnya itu 150, tapi seperti kalau laptop ada lem hitam, itu memang agak sulit. Kita butuh cairan penghancur, kemudian pastikan suhunya pas, kemudian sambil dicongkel pelan-pelan, itu akan terbuka. Nanti ada waktu, mudah-mudahan waktunya ada, dan servisannya ada juga. Ada yang tipe lem hitam, nanti kita akan coba buka. Biasa di Lenovo ya kalau di laptop. Kalau teman-teman yang gunain pembuka misalnya PS dan sebagainya ya nggak tahu ya ada nggak itu lem hitamnya. Teman-teman bisa komen di bawah nih yang nonton, para teknisi, suhu dan senior. Oke, jadi ini aja 8 parameter yang salah satu membuat sukses dalam ribal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, dan jangan lupa selalu berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.